Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. KPUD Jemberana menemukan ratusan surat suara cacat. Seorang juru parkir di Kota Denpasar tidak lagi mendapatkan bantuan sosial setelah maju sebagai caleg DPRD. Mencoba kelezatan sate dan pepes ikan marlin di Kota Denpasar. Perluannya perlalu. 359. KPU Kabupaten Karangasem memastikan seluruh parpol dan caleg telah mengunggah laporan awal dana kampanye ke aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana atau SIKADK. KPU menetapkan tanggal 7 Januari sebagai batas waktu penyampaian laporan awal dana kampanye. Namun banyak partai politik dan caleg kesulitan mengunggah laporan ke aplikasi SIKADK. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, KPU Karangasem turun tangan membantu mengarahkan seluruh parpol terkait tata cara input data ke sistem hingga seluruh laporan bisa terunggah ke akun parpol. Kendalanya cuma itu aja, submit di akun parpol dengan akun caleg, tidak ada sinkronisasi, langsung dia otomatis sinkron. Oke, tidak muncul di akun parpol ya? Ya. Tapi kalau di SIKADK aja udah masuk? Di LRTK calon masing-masing sudah muncul. Cuman ketika disinkronkan ke akun partai sebagai bentuk pelapor, kan partai yang melaporkan. Gabungan dari pelaporan dari caleg dan partai itu tidak secara otomatis muncul di parpol. Hanya disubmit saja. Terkait dengan LKDK, teman-teman parpol semua sudah betul, tapi memang di dalam pelaporan itu akan perbaikan karena beberapa parpol masih kurang ya berkasnya, tapi sudah kita terima semua. Kemarin katanya ada masalah di submit, katanya nggak muncul ya di sistem di parpolnya, Pak. Oh, karena mereka yang salah upload, makanya begitu jadinya. Sehingga sampai malam kita di sini sampai jam 11.38 masih ada beberapa partai yang berproses karena dia tidak paham, akhirnya kita arahkan untuk mengerjakan biar semuanya prosesnya itu benar. Berarti untuk pelaporan LADK sementara sudah selesai semua, Pak? Sudah aman, Pak. Sudah muncul di sistem semua, Pak? Sudah. Setelah menyampaikan laporan LADK ke SIKADK KPU RI, selanjutnya masing-masing caleg dan parpol peserta pemilu wajib melaporkan secara detail penggunaan dana kampanye tersebut dari tanggal 8 hingga 12 Januari 2024. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. KPU dan Bawaslu Karangasem memastikan Gor Gunung Agung yang menjadi gudang penyimpanan surat suara pemilu aman dari hujan dan genangan air. Sebelumnya beredar berita, atap Gor Gunung Agung bocor dan air hujan menggenangi gudang yang menjadi tempat penyimpanan surat suara pemilu. KPU dan Bawaslu memerintahkan aparat kepolisian untuk mengecek lokasi dan memastikan kebenaran berita tersebut. Dan berdasarkan hasil pengecekan, polisi memastikan berita tersebut tidak benar. Kendati hujan lebat, gor tetap aman dan surat suara terlindungi dan aman. 2 kali hujan cukup deras itu hanya ada tetesan dan sejauh ini cukup aman dan kita antisipasi keamanannya dengan tadi kita amankan logistik kita dengan dengan secara berlapis, dengan dibungkus dengan plastik, kemudian ditutupi lagi dengan terpal. Itu kita tetap waspada untuk menjaga segala kemungkinan yang bisa terjadi, baik bencana alam berupa hujan atau yang lainnya. Jadi kami
ada isu katanya ada bocor itu, ada informasi bocor, ya kami datang ke sini untuk mengecek lagi. Nah ternyata yang setelah kami datang ke sini hanya ada satu titik yang bocor, tapi tidak begitu besar lah bocornya. Hanya tetesan saja itu. Jadi kami juga sudah sampaikan kepada KPU agar bisa diantisipasi itu biar tidak jadi terjadi bocoran itu. Kendati hanya tetesan air, KPU Karangasem sudah mengambil langkah pengamanan dengan membungkus surat suara dalam plastik sebelum dimasukkan ke dalam kardus. Bahkan untuk pengamanan ekstra, kardus pun dibungkus plastik lalu menutup tumpukan kardus dengan terpal berlapis. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Pemilihan umum menjadi berkah tersendiri bagi sejumlah warga di Kabupaten Bangli. Mereka langsung mendaftarkan diri menjadi relawan pelipat suara. Selain membantu KPU agar pemilu berjalan lancar dan sukses, mereka juga senang karena mendapat uang saku dari melipat surat suara. KPU Bangli merekrut puluhan warga sejumlah desa di Kabupaten Bangli. Senin lalu mereka mulai melipat surat suara di gudang logistik KPU Bangli. Mereka terbagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang dan bisa menyelesaikan 6 hingga 7 box yang masing-masing berisi 500 lembar surat suara. Mereka mendapat upah sebesar Rp200 per lembar surat suara DPRD Kabupaten Kota, Provinsi dan DPR RI. Dalam sehari mereka bisa membawa pulang uang Rp130.000. Kotak dapat Pak? Ya kurang lebih 7 kotak. 7 kotak, 7 karton ya. Isian berapa itu Pak? Ya kurang lebih isinya 500. Normalnya isinya 500, tapi kadang-kadang ada kerusakan, ada yang kurang gitu. Berarti tapi kalau yang rusak yang kurang itu kan terhitung anunya. Yang dilipat yang anu aja yang sudah dilipat yang bagus ya. Kalau per kertas itu berapa ongkosnya Pak? Ongkosnya Rp200. Kalau sehari dapat berapa kira-kira? Hariannya masuk berapa? Ya kalau kemarin yang kurang lebih 130. Berarti lumayan Pak ya? Ya kalau dihitung lumayan lah. Oh, untuk penghasilan tambahan juga. Dalam proses melipat surat suara ada beberapa ketentuan yang harus mereka ikuti agar tidak salah dan surat suara tidak rusak. Proses pelipatan surat suara dimulai sejak hari Minggu lalu dan diperkirakan rampung dalam 5 hari ke depan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.